Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun kita berada. Jumpa lagi kita di doa pagi pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyataan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus,
Kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan ke dalam tangan Bapa. Kau urapi kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Amin Bapa. Kau sertai kami Tuhan, dan selalu menebus dosa kami Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Amin Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita kembali katakan, saat ku masuk di hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan. Benar Bapa. Bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan. Kau layakkan
sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya, syukur bagimu Yesus. Haleluya, Allah yang kami sembah. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita, kita ucapkan kepada Tuhan. Apapun kesalahan kita, Bapa, terima kasih Tuhan. Kau sangat baik Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Kau selalu menemani kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kau tebus dosa kami Tuhan, Kau selamatkan kami Tuhan. Tuhan, ampuni kami Bapa. Kami banyak melakukan kesalahan Tuhan. Kau tahu juga Tuhan permasalahan atau pergumulan kami Tuhan. Kau tahu Tuhan. Rangkul kami Tuhan. Rangkul kami Bapa, dimanapun kami berada Tuhan.
segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa kami menyadari Tuhan, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita ulang dari awal bagian kita. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari Kau tak pernah meninggalkan di dalam hidupku ini. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, ketika kita bangun pagi seperti ini, sudah selayaknya, sepatutnya kita mengucap syukur. Apalagi kalau kita bisa bersama dalam doa pagi, merenungkan firman bersama-sama, meskipun kita berjauhan tapi kita merasa dekat sebagai keluarga di dalam Tuhan.
Mari kita siapkan seluruh pikiran dan hati kita. Mari kita dengar renungan berikut ini. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Mari saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah pagi ini kami belajar lagi Tuhan. Setiap pagi seperti sarapan pagi. Tuhan berikan asupan-asupan yang sehat buat jiwa kami. Sehingga kami benar-benar mengalami perubahan akal budi seturut kehendak Tuhan. Terima kasih untuk doa pagi GMM. Tuhan berkati dan Tuhan urapi mulut hamba-Mu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Entah itu kebangkrutan, entah itu persoalan rumah tangga, atau apa? Jatuh dalam dosa lebih parah lagi. Ya. Nah, saya mau bacakan satu nas Alkitab. Saya ambil dari Amsal pasal 24 ayat 16, Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ya. Jadi, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ini jelas saudara, bahwa orang benar bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi ia bangun kembali. Ia bangkit lagi. Bagi saudara yang mengalami masalah apapun, saudara harus bangkit. Itulah ciri orang benar. Selalu bangkit. Ya. Ketika kita jatuh, baik dalam dosa, dalam keputusan hidup, maupun semangat kita lagi jatuh, kabar baiknya adalah jatuh itu bukan akhir. Ketika kita jatuh, kita bisa bangun lagi. Selama kita belum menutup mata, ya. Bahkan setiap kita, meskipun orang benar, bisa jatuh. Yang membedakan kita adalah kita harus selalu bangkit. Tidak tinggal roboh, tidak tinggal di bawah. Bangkit lagi. Sebab Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari orang yang mau belajar. Tuhan mencari orang yang sakit. Tuhan Yesus berkata, orang sakit yang membutuhkan tabib. Kalau orang nggak sakit, nggak. Ini untuk menyindir orang-orang yang merasa benar. Orang Farisi, ahli Taurat. Ya, mereka nggak butuh Tuhan. Seolah-olah begitu ya. Nah, Tuhan mencari orang-orang yang mau belajar. Yang mau bangkit. Yang terus mau belajar bersama Tuhan. Mengikuti jejak Tuhan. Tuhan lebih tertarik pada proses daripada penampilan kita. Ya, ketika seseorang diproses melalui lembah kekelaman, nggak masalah, nanti bangkit, menang. Ya. Bahkan terkadang kita merasa bangkrut secara emosi, nggak karu-karuan emosi kita, jatuh, hilang harapan, ya, bangkrut secara spiritual, bahkan bangkrut percaya dirinya, jadi minder. Tapi firman Tuhan mengingatkan di Mazmur 145 ayat 14, Tuhan menopang semua orang yang jatuh dan membangkitkan semua orang yang tertunduk. Jadi sering-seringlah saudara merenungkan apa yang pemazmur alami. Dan itu sangat relevan bagi kehidupan kita hari ini. Pemazmur, meskipun sahabat Tuhan, ia mengalami jatuh bangun, ia mengalami proses yang tidak enak, saudara. Karena memang demikianlah kita harus hidup. Melewati berbagai penderitaan, tapi bersama Tuhan. Melewati berbagai persoalan bersama Tuhan. Justru disitulah kita diproses, dibentuk. Kalau orang tidak pernah mengalami persoalan, ia tidak pernah belajar dan tidak pernah dibentuk.
Ya, sebab segala sesuatunya memang harus lewat proses. Kan begitu ya, saudara. Jadi kita harus introspeksi diri, tanya pada diri sendiri, apa yang kulakukan selama ini kalau aku jatuh, Tuhan? Apakah mengeluh? Apakah mencari kambing hitam, menyalahkan si A, si B? Padahal masalah utamanya ada pada dirinya sendiri. Bahkan seandainya saudara tidak bersalah, saudara difitnah, ditipu, bangkrut dan sebagainya, saudara tidak perlu menyalahkan siapapun. Harus introspeksi diri, kenapa aku bisa ditipu? Ya, jangan-jangan aku memang jahat, cuma tidak merasa saja, gitu. Ya, jadi kita harus bangkit apapun keadaan kita, bagaimanapun jatuhnya. Meskipun kita merasa lemah, sebab Tuhanlah kekuatanku. Sebab kalau mengandalkan diri sendiri atau teman atau manusia lain, kita akan kecewa luar biasa. Ya, tapi kita harus selalu ingat, kasih karunia Tuhan tak berkesudahan, yang mengangkat kita saat kita jatuh, saat kita lemah. Ya, dan sebagai ilustrasi ya, elang maksudnya, burung elang. Ya, itu kalau kita lihat anak elang terbang pertama kali, mereka akan jatuh dari sarangnya, atau bahkan mereka dijatuhkan dari sarangnya oleh induknya. Kenapa? Karena mereka harus dipaksa untuk belajar terbang. Kalau tidak, mereka nyaman di tempatnya itu, disayang-sayang sama induk. Tapi induknya tahu ketika waktunya tiba, anak elang itu ditendang keluar dari sarangnya, dan ia mulai belajar terbang. Dan induknya akan mengawasi dari jauh. Kalau anak itu tidak sempat, tidak seimbang dan sebagainya, akan ditolong kembali dan didorong lagi, terus diulang. Itulah cara melatih elang terbang, anak elang terbang. Demikian juga kita. Alkitab berkata, kalau ia memperlakukan kamu dengan keras, artinya kamu dianggap sebagai anak, didisiplin. Di manakah ada seorang ayah yang tidak mendisiplin anaknya? Nah, begitu ya. Jadi demikian juga Bapa kita di surga. Saat kita jatuh, Bapa tidak mengutuk kita, tapi yang mendekat, mengangkat kita, memberi kesempatan untuk belajar terbang lagi, untuk bangkit lagi, untuk bangun lagi. Ya, oleh sebab itu kita tidak perlu malu dengan masa lalu yang gagal, jatuh dan sebagainya. Kita harus mengakui, aku pernah gagal, aku memang belum sempurna, sehingga kita nggak sombong. Ya, Tuhan tidak menjauh ketika kita gagal. Justru seperti induk elang itu, mengambil kita dan kita didorong lagi supaya terbang lagi. Ya, itu sebabnya kita perlu melangkah dalam proses itu. Melangkah tidak langkah-langkah besar, langkah-langkah kecil saja. Saudara mulai mencari Tuhan dengan doa-doa kecil. Tuhan, bagaimana seharusnya aku harus hidup? Aku sering jatuh, mohon ampun, tapi aku akan mau coba terus, Tuhan. Mulai dengan komitmen kecil dalam pribadi masing-masing kita, ya. Mulai belajar firman Tuhan. Ikuti online Bible study yang kita adakan, ya. Belajar firman, gabung dengan komunitas yang sehat, jangan penggosip. Jadi itulah tantangan hari ini, bagaimana kita harus keluar dari kebiasaan kita. Kalau jatuh langsung bangkit, jangan ditunggu lama-lama, buang waktu. Ya, langsung perbaiki, akui kesalahan itu lalu bangkit, jangan buat salah lagi. Itulah bedanya. Kalau kita orang benar, 7 kali jatuh, tapi ya selalu bangkit. Ya,
Jadi kita sangat bersyukur bahwa kita ini diproses Tuhan dengan segala cara. Kita adalah karya Tuhan yang luar biasa. Saudara jangan pernah menyerah apapun masalah saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk penghiburan dan kekuatan dari Tuhan pagi hari ini. Kami berjanji Tuhan akan selalu bangkit lagi kalau kami jatuh. Dan kami berusaha akan tidak pernah jatuh. Biarlah semua karena kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati, yang memimpin dan yang melindungi. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.